Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Menjelang penetapan hasil rekapitulasi pemilu 2024, ribuan massa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU pada hari ini Rabu 20 Maret 2024. Kali ini ada dua kubu massa yang mengadakan demo, yakni kubu pro dan juga kontra. Berdasarkan pantauan Tribunnews, massa dari kubu Pro Demo sudah melakukan orasi dari atas mobil komando. Masa dari kubu Pro ini mayoritas berasal dari kaum anak muda. Mereka datang untuk mendukung KPU dan mengawal hasil pemilu 2024. Mereka membentangkan poster-poster yang bertuliskan pemilu harus siap menang dan kalah. Selain itu ada juga poster yang bertuliskan penolakan terhadap usulan hak angket. Sementara itu dari kubu kontra sendiri belum melakukan aksi lantaran mobil komando sejauh ini belum berada di lokasi. Namun mereka sudah mulai aksi dengan melakukan sholawat. Adapun masa dari kubu kontra sendiri didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang memang mayoritas adalah pendukung dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sejauh ini polisi sudah mengerahkan sebanyak 3.055 personil gabungan. Selain itu, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Sebagai informasi tambahan Tribuners, hari ini KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang jadwalnya akan dilakukan setelah berbuka puasa. Di DPR maupun di Komisi Pemilihan Umum itu sama. Masih tidak menerima hasil dari Komisi Pemilihan Umum. Yang kami tunggu di KPU, kami tunggu jawabannya itu dan kabarnya yang harus ditempuh itu melalui lembaga perebutannya hak pemilih. Pada kesempatan siang hari ini, ini di Kabupaten Nusantara tuh, yang tahu sebelum Nusantara. Dan menyelenggarakan pesta demokrasi lembaga penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum kawan-kawan itu sepatutnya kita pertanyakan. Jangan sampai ini menjadi profesional, yaitu KPU memutuskan siapa pemimpin, siapa kepala negara, siapa presiden kita 5 tahun ke depan. Siapapun yang menjadi penentuan daripada KPU, itulah presiden kita semua warga negara Indonesia. Maka sudah patutnya, sudah sewajarnya kita sebagai anak bangsa, mari sama-sama kita kawal pemilu ini. Mari sama-sama kita dukung KPU. Mari sama-sama kita kawal KPU. Untuk apa? KPU lebih semangat lagi dalam menyelenggarakan yang namanya pemilu dan memutuskan siapa yang menjadi presiden RI 2024-2029. Betul kawan-kawan? Kita bukan lagi berbicara siapa, pendukung siapa kawan-kawan. Ini hanya kita berbicara antara ikhlas dan tidak ikhlas, antara legowo dan tidak legowo kawan-kawan. Biarkanlah KPU, jangan sengaja untuk mengganggu KPU dengan apa kawan-kawan, dengan disupi isu yang namanya tembak sulam kawan-kawan. Kita tahu betul mereka mendatangi DPR untuk apa? Mendukung yang namanya hak angket. Itu alasan mereka. Isu sentral utama mereka itu adalah pemakzulan kawan-kawan, saudara-saudaraku. Jangan ganggu lagi KPU. Sudah selesai. Kita mendukung KPU. Begitu. Jadi
para pendukung ini dari 01 sama 03, mereka ini tidak tahu dulu. Padahal dari para pemimpin partai sudah selesai. Ini cabang-cabang tiba ini mereka yang masih terus merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Saya tegaskan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, betul kita semua memiliki hak yang sama di negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi mereka berbuat lebih, mereka mengganggu keamanan dan stabilitas negara, maka harus ditahan dan ditangkap. Apabila pihak kepolisian tidak bertegas dalam hal ini, maka kita sebagai anak bangsa kita siap melawan orang-orang kemudian untuk memperkara di bangsa Indonesia. Betul? 55 menit. Seperti begitu. Catat buku saya, catat. Jadi jangan coba datang dengan dalil bahwa pemilu curang, pemilu apalah, ketek pendek apalah. Hei, semua ada mekanismenya. Kalau memang betul ditemukan kecurangan, bawah data kalian, tempuhlah jalan hukum, tempuhlah jalan konstitusi. Ada mahkamah konstitusi, bukan di dorong namanya hak angket di DPR. Itu salah, bos. Itu salah besar. Sorry ya. Lagi kawan-kawan, sorry ya. Rakyat sudah bahagia, makmur, jangan buat lagi gerang-gerangan tambahan. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada orang lainnya. Baik. Terima kasih waktu yang kemudian sudah diberikan kepada saya. Tentu sekaligus menekankan bahwa hari ini kalimat kita di sini adalah hukum yang namanya KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menuntaskan yang namanya pemilihan umum di tahun 2024 tidak menerima ikhlas atau tidak ikhlas, legowo atau tidak legowo, atau bahkan ini menjadi. Ya, ini adalah situasi terkini di depan KPU RI menjelang penetapan hasil pemilu 2024, di mana ini saya berdiri di masa kontra yang memang mereka belum menggelar aksi karena memang belum ada mobil komando yang berada di sekitar sini, hanya beberapa massa yang sudah datang. Mereka masih menggelar selawatan, sedangkan di seberang sana masa pro atau masa tandingan sudah lebih dulu melakukan aksi dari atas mobil komando. Bisa dilihat situasi di sini. Kalau di masa yang pro didominasi oleh para anak-anak muda, sedangkan di masa kontra adalah kebanyakan para bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang memang mayoritas adalah pendukung dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ini adalah rangkaian aksi besar-besaran yang dilakukan sejak hari Senin kemarin, dan mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan dari lokasi KPU RI. di DPR maupun di Komisi Pemilihan Umum itu sama. Ribuan massa pro dan kontra menggelar aksi demo di depan gedung KPU Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024. Kubu pro menyuarakan dukungannya terhadap langkah KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil pemilu yang akan diumumkan hari ini seusai berbuka puasa. Salah satu perwakilan dari kubu pro berorasi di atas mobil komando. Dengan nada menggebu-gebu, pria itu membalas kubu kontra yang menuding Bawaslu dan KPU melakukan kecurangan. Ia lantas menegaskan jika memang terdapat kecurangan, maka seharusnya hal itu dilaporkan kepada MK, bukan ke DPR. Dia menyinggung lawannya yang selalu berteriak curang dan justru melaporkan kecurangan ke DPR untuk menggulirkan hak angket. Menurutnya, hal tersebut suatu kesalahan yang begitu fatal. Mendengar massa tandingan datang dan mulai beraksi membuat massa kontra yang didominasi oleh bapak-bapak dan juga ibu-ibu semakin panas. Mereka langsung berdiri dan menyoraki massa tandingan itu. Beberapa massa dari kubu kontra bahkan mengiming-imingi uang 100.000 ke arah massa pro pemilu yang diyakininya merupakan massa bayaran. Setelah itu massa pro pun membalasnya dengan teriakan jargon "sorry ye", yang kemudian diikuti oleh massa lainnya.
Sementara itu perwakilan massa kontra yang tadinya duduk di jalanan depan KPU langsung mengumandangkan sholawat asyigil hingga akhirnya pukul 15.30 tadi massa kontra mendapat tambahan pasukan dari rombongan yang datang bersama mobil komando. Antara massa pro dan juga kontra pemilu saat ini telah sama-sama menyuarakan aspirasinya, di mana sesekali di antara mereka saling berbalas tudingan. Akan tetapi mereka berbuat lebih, mereka mengganggu keamanan dan stabilitas negara, maka harus ditahan dan ditangkap. Apabila pihak kepolisian tidak bertegas dalam hal ini, maka kita sebagai anak bangsa kita siap melawan orang-orang kemudian untuk memperkara di bangsa Indonesia. Betul? 55 menit. Seperti begitu. Catat buku saya, catat. Jadi jangan coba datang dengan dalil bahwa pemilu curang, pemilu apalah, tai-tai pendek apalah. Hei, semua ada mekanismenya. Kalau memang betul ditemukan kecurangan, bawah data kalian, tempuhlah jalur hukum, tempuhlah jalur konstitusi. Ada mahkamah konstitusi, bukan di dorong namanya hak angket di DPR. Itu salah, bos. Itu salah besar. Sorry ya. Lagi kawan-kawan, sorry ya. Rakyat sudah bahagia, makmur, jangan buat lagi gerang-gerangan tambahan. Sekian, terima kasih. Saya kembali kepada orang lainnya. Dua kubu saling berhadapan dalam aksi demo di depan gedung KPU Jakarta pada hari ini Rabu 20 Maret 2024. Dua kubu ini terdiri dari kubu pro dan juga kontra. Massa yang datang dari kubu pro dan kontra terlihat berbeda. Kalau dilihat dari massa kubu pro terlihat didominasi oleh kaum anak muda, sementara kubu kontra sendiri terlihat mayoritas adalah emak-emak dan juga bapak-bapak. Kedua kubu ini saling beradu orasi di depan gedung KPU. Kubu pro sendiri menyuarakan dukungannya terhadap hasil pemilu 2024. Sementara untuk kubu kontra menolak hasil pemilu karena dinilai penuh dengan kecurangan. Massa demo yang datang ini terdiri atas beberapa kelompok dari berbagai wilayah. Pihak kepolisian juga sudah berjaga di sekitar Jalan Imam Bonjol dan HOS Cokro Aminoto. Adapun kondisi lalu lintas menuju Monas sejauh ini masih lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Sementara itu, barier masih dipasang untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam KPU. Dan untuk mengantisipasi adanya kerusuhan, polisi juga sudah menyiagakan 3.055 personil gabungan. Mereka diimbau untuk tidak melakukan tindakan yang anarkis dan lebih bersikap humanis. Adapun hari ini, Tribuners KPU akan mengumumkan hasil pemilu 2024 seusai berbuka puasa. Untuk itu, massa demo akan menunggu hingga hasil pemilu nantinya diumumkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.